Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Meila Armeli Alif, NIM 7020011917. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi psikologi industri yang terkait dengan 10 submaterinya. Materi pertama terkait konsep psikologi industri, yang kedua motivasi kerja dalam industri, yang ketiga job performance di industri, keempat kepemimpinan dalam perusahaan, yang kelima stres di tempat kerja dan pengelolaannya, yang keenam konflik dalam industri dan pengelolaannya, yang ketujuh kepuasan kerja industri, yang kedelapan analisis jabatan industri, yang kesembilan seleksi dan penempatan kerja di industri, dan yang terakhir yang 10 pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri. Baik, langsung saja yang pertama yaitu tentang konsep psikologi industri. Kita ketahui bahwa psikologi industri merupakan ilmu yang mempelajari perilaku, motivasi dan emosi, dan kognisi sebagai proses mental manusia yang dimana di dalam industri berorientasi melalui aktivitas yang terintegrasi melalui kelompok kerja serta dilakukan secara kooperatif guna mencapai tujuan bersama dalam suatu kendali kewenangan dan kepemimpinan tertentu. Terkait sejarah, pada tahun 1930-an, dengan munculnya studi Hawthorne, psikologi menjadi lebih peduli dengan faktor lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian manfaat dari mempelajari psikologi industri yaitu membantu dan dapat memenuhi kualitas kerja kepada para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Adapun jenis-jenis dari psikologi industri sendiri yaitu psikologi personalia, konsumen, perilaku organisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, analisis posisi, ergonomi, serta psikologi sumber daya manusia. Kemudian integrasi keislaman pada psikologi industri dijelaskan dalam surat Taubah ayat 105 yang bermakna bahwa hal ini memperlihatkan bahwa dalam Islam bekerja merupakan bagian dari keimanan sekaligus sebagai wujud dari bagian keimanan itu sendiri. Hal ini pula memberikan bahwa pemahaman bahwa bekerja hendaknya berada dalam bingkai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua terkait materi motivasi kerja dalam industri. Pertama-tama kita ketahui bahwa motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan atau pengikut. Adapun kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan. Selanjutnya, teori terkait motivasi kerja. Ada 5 yaitu yang pertama, teori tata tingkat kebutuhan. Yang kedua, teori eksistensi relasi atau pertumbuhan. Yang ketiga, teori 2 faktor. Yang keempat, teori penetapan tujuan. Yang kelima, teori kesamaan atau keseimbangan. Hakikat kerja. Faktor pendorong penting yang menyebabkan manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut, orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Kemudian hubungan motivasi kerja dengan job performance. Nah, bila motivasi kerja rendah, maka otomatis job performance-nya akan rendah. Meskipun kemampuannya ada dan baik, serta peluangnya pun tersedia. Misalnya, seorang sarjana komputer bekerja dalam perusahaan konsultasi dalam bidang teknologi informasi sebagai tenaga ahli. Namun, suasana kerja atau hubungan antar tenaga kerja, kebijakan perusahaan tidak dirasakan sesuai, maka semangat kerjanya menurun dengan hasil job performance-nya itu kurang. Sebaliknya juga, jika motivasi kerjanya besar, namun peluang untuk menggunakan kemampuannya tidak ada atau tidak diberikan, maka job performance-nya juga akan rendah. Selanjutnya, materi ketiga yaitu job performance dalam industri. Job performance atau prestasi kerja yaitu hasil seseorang secara kualitas, keunggulan maupun kuantitas, nilai yang dicapai oleh seorang karyawan saat melaksanakan fungsinya
sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Adapun surah yang terkait pada materi ini yaitu surah Al-Insyirah ayat 7-8 mengandung arti bahwa seseorang harus terus bekerja dengan ketulusan untuk lebih mengembangkan prestasi. Pekerjaan bukan hanya beban, tapi setelah bekerja keras, Anda harus mengambil bagian dalam hasilnya dengan senang dan mensyukuri pemberian Tuhan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi job performance industri yaitu kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan antara rekan kerja dengan pimpinan. Untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator yang pertama kualitas kerja, yang kedua kualitas kerja, serta ketepatan waktu. Yang kelima, manfaat penilaian job performance yaitu perbaikan prestasi kerja, penyesuaian kompensasi, evaluasi prestasi kerja, keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan prestasi kerja yang buruk, penyimpangan proses staffing, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil, penilaian prestasi kerja yang akurat akan disetujui. Selanjutnya, materi keempat yaitu kepemimpinan dalam perusahaan. Perlu kita ketahui bahwa kepemimpinan merupakan suatu kemampuan pemimpin untuk mengarahkan orang dalam mencapai suatu tujuan. Ada beberapa gaya kepemimpinan seperti otoriter, militeristik, paternalistik, karismatik, dan demokratis. Gaya kepemimpinan yang diterapkan tentu berbeda-beda seperti gaya otoriter, demokratis, dan lain-lain. Kepemimpinan memiliki teori-teori tersendiri seperti teori genetik, teori sosial, teori ekologis. Selain itu, kepemimpinan yang ditujukan oleh pemimpin juga memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Kepemimpinan sangat dibutuhkan di dalam memimpin suatu perusahaan. Kepemimpinan yang ditujukan oleh pemimpin akan mempengaruhi hubungan antara pemimpin dan karyawan. Selanjutnya, materi kelima yaitu stres di tempat kerja dan manajemen stres. Pertama, kita ketahui secara etimologi, stres diambil dari bahasa Latin yang artinya kekerasan, kesukaran, atau kemalangan. Adapun dalam kamus lengkap psikologi, stres adalah suatu keadaan tertekan baik secara fisik maupun psikologis. Stres kerja adalah suatu kondisi sebagai kelebihan permintaan dan tekanan yang meluap-luap yang membuat ketidakseimbangan fisik dan mental yang mempengaruhi perasaan, cara pandang, dan keadaan seorang pekerja. Adapun faktor-faktor stres kerja. Yang pertama, faktor lingkungan, yang kedua faktor perusahaan, yang ketiga faktor individu atau kondisi di luar lingkungan kerja. Lalu, gejala akibat stres kerja terhadap karyawan, seperti gejala fisik, gejala psikologis, gejala perilaku. Contoh fisik yaitu seperti sakit kepala, sakit punggung, kehilangan nafsu makan. Psikologis yaitu contohnya seperti pesimis, mudah lupa, kebosanan, ketidaktegasan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di bagian gejala perilaku seperti keresahan, mudah marah, sifat suka memerintah, dan rentan mengalami kecelakaan. Kemudian terkait integrasi keislaman mengenai stres di tempat kerja. Islam mengenalkan stres di kehidupan ini sebagai ujian. Datangnya cobaan kepada diri kita inilah yang akan dirasakan sebagai suatu stres dalam diri atau disebut juga sebagai beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, dan sesungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar dan sholat. Selanjutnya materi ke-6, konflik dalam industri dan pengelolaannya. Terkait integrasi keislamannya, terkait pada Quran surah Al-Baqarah ayat 109 yang artinya maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah kuasa atas segalanya. Konflik dalam industri. Konflik adalah proses yang dinamis yang terjadi karena pertentangan yang tidak hanya disebabkan oleh orang lain, juga berasal dari diri sendiri. Konflik ini dapat berupa perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Kemudian macam-macam konflik. Ada dua yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Sumber-sumber konflik ada 5 yaitu konflik dalam diri individu, konflik antara individu dalam organisasi yang sama, konflik antara individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama,
dan konflik antar organisasi. Adapun dampak dari konflik yaitu ada positif dan negatifnya. Contoh dampak positif, meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan jam kerja, meningkatkan kemitraan yang produktif, meningkatkan motivasi kerja, semakin rendah tekanan, jumlah pegawai yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensinya. Kemudian dampak negatifnya, meningkatkan ketidakhadiran karyawan dan seringnya absen selama jam kerja. Banyaknya karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku rekan kerja yang tidak adil. Pertengkaran antar karyawan seringkali menimbulkan kemarahan atau tersinggung. Dan karyawan biasanya menggunakan mekanisme pertahanan diri ketika menerima peringatan dari atasannya. Kemudian pengelolaan konflik. Membahas tentang manajemen konflik, yaitu di mana serangkaian tindakan dan reaksi antara individu dan kelompok dalam konflik. Ini bertujuan untuk mengembangkan dan memberikan serangkaian metode dan alternatif untuk membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku positif dari semua pihak yang terkait. Materi ketujuh, tentang kepuasan kerja di industri. Adapun integrasi ayat tentang kepuasan kerja itu sendiri disinggung dalam ayat Al-Quran seperti dalam surat Taubah ayat 105, yaitu yang artinya, katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ia akan merasa puas dengan adanya kesesuaian antara kemampuan, keterampilan, dan harapannya dengan pekerjaan yang hadapi. Adapun kaitan kepuasan kerja dengan komitmen kerja. Karyawan yang puas dengan apa yang diperoleh dari perusahaan akan memberikan lebih dari apa yang diharapkan perusahaan dengan komitmen yang tinggi, dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya. Begitupun dengan sebaliknya, karyawan yang kepuasan kerjanya rendah cenderung melihat pekerjaan sebagai hal yang menjenuhkan dan membosankan, sehingga ia bekerja dengan asal-asalan dan tidak sepenuh hati. Teori kepuasan kerja ada 3, yaitu discrepancy theory, equity theory, dan two-factor theory. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu faktor psikologi, finansial, faktor fisik, dan faktor sosial. Dampak kepuasan kerja ada 3, yaitu dampak terhadap produktivitas, dampak terhadap ketidakhadiran, dampak terhadap kesehatan. Dan dampak ketidakpuasan kerja ada 4, yaitu keluar, mengabaikan, menyuarakan, dan kesetiaan. Selanjutnya materi ke-8 yaitu analisis jabatan industri. Integrasi Islami yang terkait pada materi ini terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab, yaitu sungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya atau berat. Lalu dipukulilah amanat atau jabatan itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. Analisis jabatan. Menurut Sirait 2006 adalah proses untuk memperoleh informasi serinci mungkin mengenai fakta-fakta yang terjadi yang diperlukan guna menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam suatu jabatan. Analisis jabatan ini menurut Donnelly yaitu proses pengambilan keputusan yang menerjemahkan faktor tugas, manusia, dan teknologi menjadi sebuah desain pekerjaan. Adapun manfaat analisis data yaitu penarikan, seleksi, dan penempatan pegawai. Yang kedua, sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan pengembangan. Yang ketiga, menilai kinerja. Yang keempat, memperbaiki cara bekerja pegawai. Yang kelima, merencanakan organisasi agar memenuhi syarat. Yang keenam, merencanakan dan melaksanakan promosi serta transfer pegawai. Yang ketujuh, bimbingan dan penyuluhan pegawai. Adapun tahap analisis jabatan yaitu persiapan dan perencanaan, pengumpulan data, dan pengolahan data. Kemudian materi ke-9 yaitu seleksi dan penempatan kerja di industri. Pertama-tama kita ketahui bahwa seleksi itu apa? Seleksi itu merupakan proses kegiatan pemilihan pada individu tertentu dari segenap kelompok karyawan yang berpotensial untuk menjalankan atau mengemban amanah di suatu jabatan tertentu. Kemudian penempatan. Penempatan tenaga kerja merupakan tindak lanjut dari proses seleksi. Kriteria yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penempatan karyawan ialah kesesuaian pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atau skill.
Kegiatan seleksi ini yang dilakukan oleh suatu perusahaan bertujuan untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Sementara itu, penempatan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen sumber daya manusia. Tepat tidaknya seseorang ditempatkan pada suatu posisi tertentu itu tergantung pada fungsi penempatan. Jika fungsi penempatan tidak dilaksanakan dengan baik, maka dengan sendirinya akan berakibat fatal. Penempatan tenaga kerja tersebut akan disesuaikan dengan bakat dan kemampuannya yang akan mengisi posisi pekerjaan itu sendiri. Nah, kenapa dilakukan seleksi dalam penempatan suatu posisi dari perusahaan, yaitu guna tujuannya yaitu jujur dan berdisiplin, cakap dengan penempatannya, terampil dan bersemangat dalam bekerja, memenuhi persyaratan undang-undang pekerjaan, dapat bekerja sama dengan setiap orang, dinamis dan kreatif, mampu berinovasi dan bertanggung jawab, loyal dan berdedikasi tinggi, mengurangi turnover karyawan. Adapun hambatan-hambatan pada seleksi yaitu tingkat validitas yang berbeda. Yang kedua, hambatan biaya yang dimiliki perusahaan karena metode-metode itu memiliki biaya yang terkadang tidak murah. Yang ketiga, hambatan lain seperti tolak ukur, penyeleksi, dan pelamar. Hambatan pada penempatan kerja itu sendiri yaitu hambatan efektivitas, tuntunan hukum, dan pencegahan separasi atau PHK. Kemudian materi ke-10, yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja industri. Pelatihan dan pengembangan bagi karyawan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pelatihan, diharapkan karyawan akan dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien, terutama untuk menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, seperti perubahan teknologi, perubahan metode kerja, menuntut pula perubahan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan. Produktivitas karyawan yang terus meningkat tentunya secara pasti akan meningkatkan kekayaan atau aset perusahaan. Semua pendiri dan pemilik perusahaan mempunyai visi jangka panjang agar perusahaannya terus maju dan berkembang dengan selalu membukukan laba yang meningkat dan sustainable atau berkelanjutan atas setiap investasi ditanamkan di perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia atau SDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesional dan keterampilan para karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan mengembangkan kecakapan karyawan, dimaksudkan setiap usaha dari pimpinan untuk menambah keahlian kerja tiap karyawan sehingga di dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat lebih efisien dan produktif. Integrasi keislamannya ini terdapat pada surah Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang artinya, dan salah seorang dari wanita kedua itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena seorang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Itulah tadi pemaparan materi terkait psikologi industri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.